Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadirin dengan NIM 250509009. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 4 dan 5 yang berjudul algoritma pemrograman, flowchart, dan pseudocode. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menjelaskan algoritma pemrograman, yang kedua dapat menerapkan dan memahami simbol-simbol flowchart untuk sebuah program, yang ketiga dapat menerapkan algoritma pseudocode untuk sebuah program. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma pemrograman adalah dasar pijakan dalam menciptakan suatu program pada komputer. Fungsi algoritma: yang pertama, meminimalisir permasalahan rumit dalam program. Yang kedua, lebih memudahkan dalam pembuatan suatu program. Yang ketiga, membantu memudahkan untuk mengembangkan program. Yang keempat, meminimalisir pembuatan program yang berulang-ulang. Yang kelima, memudahkan jika suatu saat ingin memodifikasi program. Dan yang terakhir atau yang keenam, membantu memecahkan masalah pada program. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan bentuk algoritma yang mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol serta menjelaskan suatu urutan serta hubungan proses di dalam sistem. Simbol-simbol flowchart: yang pertama, terminator. Terminator merupakan awal atau akhir prosedur atau konsep. Jadi ketika mengawali program atau mengakhiri program, kita menggunakan terminator atau oval. Kemudian yang kedua adalah proses, merupakan inti atau proses operasional. Dan yang ketiga adalah dokumen. Ini digunakan untuk mengisi dokumen atau laporan berupa printout. Kemudian yang keempat adalah decision atau keputusan, subpoint. Jadi ketika kita memiliki percabangan atau pilihan ya atau tidak, kita menggunakan decision. Kemudian ada data. Ini data digunakan untuk mengisi input dan output. Yang keenam ada on connector atau penghubung alur dalam halaman yang sama. Sedangkan yang ketujuh atau yang off page connector adalah penghubungan alur dalam halaman yang berbeda. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan adalah flow. Ini digunakan untuk menunjukkan arah alur dalam konsep atau prosedur. Di sini ada contoh flowchart menentukan bilangan genap dan ganjil. Ini mulai kenapa menggunakan oval dan selesai menggunakan oval digunakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di simbol-simbol flowchart. Jadi ketika mulai dan selesai kita bisa menggunakan oval atau terminal. Kemudian kenapa deklarasi bilangan sama dengan 10 menggunakan panjang atau proses? Ini karena menyatakan tindakan pada proses tersebut. Dan di sini menggunakan belah ketupat atau data, decision. Kenapa menggunakan itu? Karena ini di sini terjadi percabangan antara ya atau tidak. Jadi apakah bilangan itu genap, bilangan itu ganjil. Jika ganjil maka ya, jika ganjil maka tidak, jika genap maka iya. Kemudian ada pseudocode. Pseudocode adalah salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan, di mana bentuk ini mirip dengan bahasa program. Walaupun mirip,
adalah pseudocode, bukanlah bahasa pemrograman. Di sini ada cara penulisan pseudocode. Yang pertama adalah judul. Pada bagian ini kita menulis judul dari suatu program yang akan dibuat. Contohnya program menghitung luas persegi panjang. Di sini merupakan bagian judul. Kemudian yang kedua ada deklarasi. Pada bagian ini kita menulis semua variabel yang diinisialisikan pada program. Jadi kan di sini kan menghitung luas persegi panjang. Di sini ada rumusnya adalah panjang, lebar, luas, integer. Kenapa ini? Karena untuk menghitung luas persegi panjang kita memerlukan rumus panjang kali lebar. Kemudian deskripsi atau isi yang ketiga, pada bagian ini merupakan bagian utama suatu program yang berisi perintah. Seperti yang tadi, ini panjang 6, ini lebar 2, panjang kali lebar 6 kali 2 itu sama dengan berapa? 12. Ini adalah contoh pseudocode mencari luas segitiga. Seperti yang baru saja saya jelaskan, di sini ada judul yaitu mencari luas segitiga, kemudian deklarasi, ada luas, alas, tinggi, kemudian deskripsi, ada alas kali tinggi sama dengan luas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.